punya bintang tamu berikutnya. Ini seorang presenter acara makan-makan, bikin lapar ya. Dia berasal dari Cianjur dan kita tahu bahwa kemarin 21 November gempa yang melanda Cianjur pastinya juga berakibat bagi dia dan juga keluarganya. Termasuk kemarin ketika gempa terjadi, dia sedang berada di Cianjur. Di Pagi-Pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia Ences Nabati. Kapun Kap, oke. Kita bertiga mengucapkan Kapun Kap. Sawadika. Terima kasih. Gak ada yang dilihat ya. Ces sehat ya, Ces ya? Alhamdulillah sehat, Damang. Ces makin awet Damang, muda alhamdulillah. loh. Alhamdulillah, Mami, makasih Soalnya banyak. bintang tamu normalnya berdiri di sini loh. Iya di tengah, Ces. iya. Di tengah. Dedi sama Maya boleh duduk dulu ya. Ces, kan Ces aslinya Cianjur. Yang Betul, pasti kita di sini keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar ikut berbela-sungkawa atas apa yang terjadi di Cianjur. Terima kasih banyak. Ya. Kemarin katanya pas gempa lagi di Cianjur juga ya? Lagi kebetulan pulang kemarin, jadi kayak nggak tahu perasaan aku tuh, aku habis syuting Bikin Lapar dari Belitung, padahal aku tuh waktu besoknya mau lulusannya mau syuting lagi, aku pulang ke Cianjur dulu deh, aku bilang kayaknya inget mama terus kan. Nyampe ke Cianjur tuh, itu perjalanannya emang udah agak sulit, jadi aku tuh nggak sadar kalau itu hari Minggu, kejadian kan hari Senin kan kalau nggak salah, jadi nyampe Jakarta tutup buka, jadi pas begitu nyampe tol Ciawi, perjalanan ke Cianjur ditutup. Jadi aku diputer-puter sampai aku istirahat dulu satu restoran di daerah Puncak. Terus nyampe rumah tuh aku jam berapa ya? Jam 10 malam. 10 malam hari? Hari Minggu. Hari Minggu, Ya, sebelum kejadian? Sebelum kejadian. Nah hari Senin aku mau balik ke Jakarta. Nah aku udah ketemu mamaku, pagi-pagi mamaku cerita, mama ngimpi teh asa aneh ya katanya gitu. Jangan diceritain mimpinya, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat Sobat Ambiar ya. Jadi ceritanya Ences pulanglah ke Cianjur ya. Ya. Terus sehari sebelum kejadian nyampe Cianjur hari Minggu malam. Besok paginya mamanya cerita mimpi. Betul. Jadi pas aku ngobrol-ngobrol pagi-pagi tuh sambil breakfast kan, ya kan. Terus udah breakfast ya. Terus kata mama, mama ngimpen asa aneh ya, mimpi ayah aneh. Mimpi naon mah aku bilang. Jadi mimpi rumah aku roboh, tapi katanya almarhum kakek nenek aku itu kayak nyanggah rumah itu, katanya gitu kan. Aku merinding. Jadi nggak kejadian. Terus habis gitu tiba-tiba aku kan hari Seninnya tuh mau pulang tuh sekitar jam 12 siang kan, karena takutnya kemalaman, besok tuh syuting Bikin Lapar lagi, takutnya mepet-mepet kan. Terus kata mama aku, pulangnya nanti aja sorean, katanya gitu, jam 4 sore karena biar adem kan, panas di jalan katanya gitu. Habis gitu udah, tadinya kalau aku pulang ke Cianjur kota jam 12-an, aku tuh kayak jam 2:30 mau ngaso dulu di rumah teteh kan. Di Cianjur kota? Di Cianjur kota, sebelum ke Jakarta. Misalnya sekalian ketemu teteh aku juga. Terus kata mama aku, janganlah pulangnya sorean aja nanti jam 4-an biar Palu tuh kayak udah adem gitu kan. Habis itu udah aku rebahan tuh sama temen aku kan, bareng sama temanku sama adikku rebahan. Dia bilang, ini apa gue pusing, apa kenapa ya kok goyang rumah gue. Terus orang-orang di rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata gempa. Nah habis gitu, udah tuh karena kalau di kampung kan gempa biasa ya, maksudnya kayak lini namanya kan, kayak keret, habis gitu udah, maksudnya kayak bukan yang gempa gimana gitu. Udah biasa, tiba-tiba ada telepon mama aku, terus aku nangis-nangis. Mama, Astagfirullahaladzim, katanya, kunaon teh, kata gitu. Ini di Cianjur gempa, rumah pada roboh, katanya gitu. Akhirnya mamaku panik kan. Habis gitu pas mamaku, udah teh istighfar, katanya banyak doa. Gimana Cianjur? Aduh mama di Cianjur ini semua rumah pada roboh, katanya. Terus rumah teteh gimana? Rumah teteh roboh, jadi keadaannya teteh aku tuh lagi menyusui anaknya kan, masih punya bayi gitu ya kan. Jadi terus suaminya lagi pada di dalam rumah, terus suaminya nggak ada, terus dia lari mungkin karena panik kaget, dia nelfon sambil nangis. Terus rumahnya tuh roboh, atap-atapnya semua roboh gitu. Kalau rumah Anja sendiri? Kalau rumah aku alhamdulillah ya teh, karena kan jauh dari kota ya. Berapa jam dari kota? 4 jam dari kota, 4 jam 5 jaman lah kalau Jadi misalnya dari kota. posisinya yang parah tuh di Cianjur kota. Di Cianjur justru. kotanya, Oh, iya. ya Allah. Jadi itu benar parah banget. Jadi pas kejadian, teteh aku nelpon karena panik karena mamaku anaknya di Cianjur, terus ada cucu masih kecil-kecil kan. Ayo sekarang berangkat. Akhirnya aku berangkat, beraniin. Mama ini beneran serius ke sana kan, katanya ada gempa susulan kan. Habis gitu ya udah, karena mungkin namanya juga ibu ya ngeliat anaknya begitu. Habis gitu udah aku sama adekku langsung ke sana ke Cianjur kota, nyampe tuh jam. Mama ikut? Mama ikut. Nyampe jam 6, teteh aku di pengungsian, dan keadaan Cianjur tuh waktu itu bener-bener semua di kabupaten total mati lampu, gelap. Ya Allah. Jadi bener-bener pas maghrib itu kayak di film-film gitu loh, kayak di film-film zombie gitu, kayak bener-bener gelap. Ya. Dan semua orang tuh
keadaannya karena banyak gempa susulan, jadi mereka tuh nggak berani di dalam rumah, jadi semua di pinggir jalan, keadaan lampu gelap, jadi cuma ada lampu-lampu mobil doang yang nerangin. Itu keadaannya benar-benar luar biasa sih. Berarti tetehnya atau kakaknya Ences ada di pengungsian saat itu? Ada di pengungsian. Akhirnya kamu jemput terus pulang ke rumah Iya. mama atau gimana? Nah posisinya aku kan mau balik ke Jakarta karena besok ada syuting Bikin Lapar kan. Jadi aku bilang, mama gimana nih mau ikut ke Jakarta sama teteh apa mau gimana? Mama aku kan maksudnya udah deh mendingan bawa pulang ke kampung aja. Di kamu kan lebih aman, lebih safety. Akhirnya cucunya sama teteh aku begitu nyampe, mama aku balik lagi ke Cianjur Selatan ke kampung. Jadi kondisinya lebih aman kalau di sana gitu. Dan untungnya mama sama teteh aku nggak ikut ke Jakarta. Karena semua akses kan arah Cipanas ke puncak itu ada longsor, jadi ditutup. Jadi kita alternatifnya kita either lewat Jonggol sama Cipularang. Itu aku berangkat jam 11 malam karena kan aku sempat mampir ke pengungsian guru ngaji aku kan ngelihat keadaan terus kayak sempat beli makanan karena kan mereka kan panik gak sempet terus aku Pasti. bilang keadaan gimana Pak Ustadz di sini katanya lagi pada kelaparan terus pada puasa katanya. Oh yaudah aku Ya beli Allah. makanan dulu sempetin terus aku nyamperin ke sana dan benar-benar mengkhawatirkan banget keadaannya. Terus aku balik jam 11 ke Jakarta, aku nyampe jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, karena semuanya aksesnya macet. Jadi semua aksesnya ditutup segala macamnya. Jadi pada muter gitu yang arah Jakarta tuh pada muter semuanya. Dan ada longsor juga. Dan ada longsor Iya, juga. longsor yang bikin macet Bener, ya pasti iya. itu. Jadi nggak bisa lewat Jakarta lewat puncak, jadi harus ke Cipularang atau ke Jonggol. Ces boleh ceritain gak sih? Karena Ces kan langsung ada di sana kebetulan. Kemudian sempat datang ke tempat Di pengungsian. lokasi kejadian. Kondisi pengungsiannya itu seperti apa sih Ces? Nah karena darurat kan mereka tuh tinggal, misalnya kayak ada namanya kodam gitu, jadi ada lapangan gitu, jadi mereka tuh sementara nunggu di situ sambil kayak pasang-pasang tenda. Kalau guru ngaji aku kemarin tuh kayak di depan-depan rumah aja, karena mungkin mereka tuh trauma juga karena ada beberapa anak kecil yang lagi nyender ketiban tembok Ya gitu. Allah, Itu bener-bener astagfirullahaladzim. aku dengarnya ya Allah Fa sabar ya, aku bilang gitu kan. Tuh banyak banget. Aku sekarang belum sempat pulang ke sana karena masih ada beberapa aktivitas. Terus ada berita katanya aku ninggalin keluarga pas lagi gempa. Itu sebenarnya bukan ninggalin. Jadi emang aku mau berangkat ke Thailand, kemarin tuh syuting Bikin Lapar. Jadi aku nitipin banyak teman-teman aku yang WhatsApp, DM, terus kayak Ces gimana dibantuan? Boleh aku bilang aku terima uangnya tapi boleh nggak melalui teman aku, sahabat aku yang di Kan Cianjur. membantu nggak harus ada fisiknya, kita Betul. masih punya Betul. tanggung jawab yang lain. Gimana kita mau membantu kalau kita nggak cari duit juga ya Bener, kan? bener. Kayaknya aku juga punya tanggung jawab kan, Iya, pekerjaan iya. yang nggak bisa Yang harus ditinggalin. diutamakan Iya. dulu, Iya kan, ya, dan juga betul. maksudnya perginya juga ke Thailand, jadi kan momennya juga kapan lagi gitu kan. Yang Terus penting inget kan duitnya Iya. rezekinya untuk mereka. betul, terus aku teman-teman aku, Wi bisa nggak misalkan kayak apa yang perlu aku bantu nih, aku bilang, Iya, iya. Ces sekarang tuh pembantuannya itu ada beberapa daerah ke pelosok-pelosok yang bener-bener aksesnya itu susah banget untuk dapat bantuan, mobil Iya, susah iya. masuk, Iya, iya. motor susah masuk, jadi aku dropin uangnya ke sahabat aku, jadi sahabat aku tuh kayak perluan, aku please jangan terlalu banyak mie instan ya, aku bilang karena Iya. utamain yang bayi-bayi dulu, Betul. utamain yang maksudnya kayak keperluan perempuan, maksudnya kayak pembalut, kayak makan makanan mungkin kalau Iya. makan pun roti atau mungkin Iya. Atau makanan-makanan yang cookies, atau ya. makanan-makanan yang sudah jadi gitu Sudah ya. jadi, sama baju kan banyak juga teman-teman aku, Gi, gue ini pakai baju daster, baju bini gue, jadi aku beliin baju-baju yang unisex kayak kaos-kaos yang agak besar, jadi bisa Iya. dipakai cewek sama cowok Iya gitu. betul, karena kan kebanyakan kemarin yang aku lihat tuh sampai bapak-bapak juga pakai baju daster karena udah nggak ada baju lagi ya. Sedih sih. Saya mau Aku sebenarnya pengen balik ke terharu Cianjur, ya, cuma belum tapi sempet. mau ketawa juga jahat banget gitu maksudnya ya kan. Makanya buat yang pria-pria atau Iya. buat para kita-kita yang mempunyai hati ya. Bener. Karena orang kaya banyak tapi belum tentu punya hati. Kalau ingin memberikan pakaian, mending kalau kaos-kaos oblong gitu kan Tapi bisa benar dipakai yang cowok atau oversize cewek. yang Iya, Iya. jadi bisa Iya. pakai sama Juga perempuan ya. sama cowok. Terus Pakai ada beberapa mana-mana aku kadang-kadang bisa, suka sedih. Pas lagi Thailand aku tuh kepikiran juga si Cianjur. Aduh, aku harus pulang. Kita, Ma aku baru pulang nggak? Bilang pulang aja tapi kalau udah santai. Kenapa kalau masih kerja nggak usah. Nanti diwakilin aja di sini. Terus aku juga kemarin baca-baca komen. Si Inces nggak punya perasaan ya orang di kampung lo lagi bencana lo senang-senangan di Thailand. Kan aku juga bukan senang-senang Itu yang ya. orang tidak tahu, Maksudnya kayak selalu melihat negatif ya, padahal kita juga sedang berikhtiar, sedang Iya. berusaha ya. Ini kita mau kasih lihat ada kabar terbaru, jumlah atau update terbaru dari korban bencana gempa di Cianjur beberapa waktu yang lalu. Update jumlah korban gempa Cianjur 29 November 2022, 327 orang meninggal dunia, 13 orang masih hilang. Ces, kan keluarga besar ada di sana. Iya, benar. Teman-teman sahabat kan Ces lahir besar di sana ya. Iya. Itu gimana Ces ngeliatnya, apakah ada keluarga selain kakak ya rumahnya roboh, keluarga atau teman-teman yang jadi korban?
Sama saat ini sih ada sahabat aku, teman-teman SMA, aku kan ada grup gitu namanya Putri. Jadi dia tuh keluarganya bener-bener yang pada saat gempa tuh yang bener-bener parah banget. Sampai dia kakaknya tuh belum ketemu sampai sekarang. Aku bilang, Wiwi, Putri gimana keadaannya? Aku nggak tahu Gi, katanya. Sampai sekarang belum ketemu. Aduh Putri sabar ya, aku bilang gitu kan. Terus apa yang harus aku bantu? Aku juga bingung kamu harus bantu apa gitu. Terus apalagi teteh aku aja sampai sekarang belum bisa makan. Kenapa? Karena dia ya? ngebayangin lagi gempa, suaminya nggak ada, dia cuma sama anaknya gitu, sama bayi, sama anak cowok umur 11 tahun. Dia bener lari terus aku bilang, "Mah gimana keadaan teteh?" Ah, si teteh masih ngehulang aja, ngehulang tuh misalnya ngelamun gitu kan. Kenapa? Ya mungkin shock kali ya. Pasti. Aku sih ngelihat guru ngaji aku sama santri-santrinya itu malam-malam kedinginan gitu. Sedih sih sebenarnya. Pengen pulang cepat ke Cianjur, cuma masih ada beberapa kerjaan yang belum Tanggung bisa aku jawab ya. tinggalin. Iya. Ces ngelihat banyak korban anak-anak kecil meninggal dunia, orang tua kehilangan anaknya. Ces ngeliatnya gimana? Aku sih nggak nyangka ya, maksudnya kayak berat banget. Aku aja ngeliat dari jauh tuh kadang-kadang, aduh, sok cirembayan gitu ah. Apalagi ngeliat sahabat aku Putri itu sampai sekarang mertuanya, terus kakaknya belum ketemu. Aku bilang, Putri yang sabar ya Put. Iya aku juga nggak tahu gimana, katanya nyari kakak aku bingung katanya gitu kan. Aku cuma bisa buat saudara-saudaraku yang di Cianjur. Mudah-mudahan dengan musibah ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin, amin. Diberikan Ya Allah. ketabahan. Diberikan jiwa dan semangat yang Amin, ya kuat. Rab. Mudah-mudahan di tengah musibah ini Allah berikan mungkin suatu saat kebahagiaan buat keluarga aku di Cianjur, buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau aku belum bisa pulang, mungkin insya Allah kalau kerjaan aku udah selesai nanti insya Allah aku akan berkunjung. Tapi sekarang juga aku udah percaya sama sahabat aku, Wi, please kalau ada misalnya kayak butuh obat-obat, makanan, kalau masih kurang-kurang kabarin aku bilang. Dan sampai sekarang aku masih ngobrol sih, masih komunikasi sama sahabat aku, kalau misalkan ada yang kurang-kurang, please kabarin aku. Sayang, utamakan tanggung jawab kamu supaya bisa membantu orang banyak. Kan nggak harus kamu hadir. Benar. Yang penting kamu sekarang utamain tanggung jawabnya dulu. Iya. Betul, itu yang paling penting ya. Tapi kita juga dengar kabar bahwa kemarin ketika gempa di Cianjur, banyak relawan yang akhirnya beberapa relawan yang posting di media sosial mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari oknum. Iya. Kita akan lihat dulu seperti ini. Lihatnya gimana ketika ada oknum ya yang tadi tentunya bisa dibilang menghalangi dalam tanda kutip, kerja relawan juga sedikit terganggu pastinya. Ces ngeliatnya gimana? Kalau aku pribadi cuma pesan aja buat teman-teman yang mungkin kayak aku lihat di video barusan, kalau bisa janganlah kayak begitu dulu karena kan itu pasti akan merata kan pembagiannya gitu. Tapi kadang-kadang mungkin mereka juga Belum tentu juga merata, kita nggak tahu juga. iya makanya Diusahakan. mungkin diusahakan iya kan. Tapi mungkin mereka karena juga keadaan apa mungkin benar-benar yang lagi butuh, kita juga nggak bisa berpikir bahwa lo maksa-maksa gitu ya kan. Mungkin mereka juga terdesak kali sehingga mereka melakukan hal kayak begitu ya kan. Iya, Jadi kayak iya. tapi kalau bisa caranya jangan kayak begitu ya Sampai kan. ada juga yang melakukan pungli ya. Itu gimana kamu sayang? Ya karena terdesak juga Masih mungkin. karena Iya, terdesak. mungkin mereka juga Salah bingung jadinya. sebenarnya ya kan. Tapi kalau bisa buat teman-teman yang kalau ngelihat ada saudara-saudara kita yang memberikan bantuan, tolong dihargai dengan baik, Betul. tolong Iya. diterima dengan baik. Betul. Sekarang di saat-saat seperti ini kita bukan mikirnya masalah kayak kulit putih, kulit hitam, makin Setuju. ras kayak gitu. Iya, Makanya iya, intinya iya, iya. semua orang pengen membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Tim kalau Iya. bisa jangan dipersulit, Iya, jangan betul. dihalang-halangin karena kalau semakin dipersulit nanti saudara-saudara kita yang mungkin belum dapat bantuan, yang harusnya udah dapat bantuan, jadi terhalang lagi, jadi terhambat lagi. Jadi kalau bisa teman-teman tolong dipermudah jalannya, jangan dipersulit. Pokoknya easy going lah gitu, maksudnya Betul. tunggu Ya. aja gitu, semuanya pasti akan dapat gitu. Amin ya, karena pasti akan diusahakan yang terbaik juga ya. Betul. Dan kita juga berharap pemulihannya bisa cepat, tentu saja dimudahkan segala macam Amin. usaha ikhtiar teman-teman relawan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ini relawan kan yang pasti sudah banyak. tidak lepas Amin, tidak lepas dari bantuan pemerintah karena pemerintah Betul. pasti Ya. tidak akan tinggal diam. Betul. Pemerintah butuh kerjasama warganya untuk mentaati, Betul. jangan sampai main hakim sendiri atau membuat peraturan sendiri sehingga orang-orang yang ingin membantu akhirnya terhalang. Dan Betul, pemerintah betul juga banget. sudah berjanji akan memberikan bantuan kepada korban dengan kerusakan rumah ringan, sedang sampai berat ya. Tapi Ces, kita dengar kabar juga katanya suka ada orang datang ke tempat pengungsian cuma bikin selfie atau bikin konten segala macam. Itu sedih ya kalau kayak begitu ya. Nah, aduh.
Aku juga sempat lihat kemarin tuh beberapa ada yang viral katanya yang malah nyinggung-nyinggung masalah bantuan. Mereka mungkin niatnya kayak pengen nyindir secara halus, tapi menurut aku untuk saat-saat seperti ini stop dulu lah hal kayak Ya. begitu ya kan. Setuju, Karena ya. Aduh. di saat orang lagi berduka, di saat orang lagi banyak sekali pikiran dan mungkin pusing dengan keadaan yang sekarang. Jadi untuk hal yang kayak begitu jangan dimanfaatkan gitu, maksudnya Betul. biarkan orang tuh tenang dulu, karena kan yang namanya trauma tuh pas mereka kan mungkin belum bisa tidur pules. Betul. Mereka Kalau bisa setiap tidur lah di tempat penampungan gitu. kan penampungannya boro-boro. juga boro-boro, kadang ada MCK-nya yang masih belum bener, ada yang terganggu kesehatannya. Jangan memanfaatkan keadaan gitu. Kalau Betul. mau niat mau memberi bantuan ya udah beri bantuan. Jadi nggak usah ada indikasi gua bantu berapa, lu bantu berapa, Iya. sampai dipamerkan. Itu nggak perlu kayak begitu-begitu. Bantulah dari hati. Udah nggak usah pada pansos si A inilah si itu bikin berita begini. Aduh. Iya benar. Jadi Ya, kita berharap semoga kondisinya cepat pulih dan Ya. yang pasti dua hal yang pastinya terkadang orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan, ikhtiar dan doa yang tidak Ya. terlihat. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi.